Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhid SPD. Saya mengajar di SMP Islam Mahfilud Duror. Selamat pagi wahai anak-anakku. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas materi rukhsah dalam beribadah. Rukhsah dalam beribadah, dalam bahasa Arab, kata rukhsah bermakna keringanan atau kelonggaran. Sedangkan menurut istilah, yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Pelaksanaan rukhsah azimah. Rukhsah yang mengandung kebaikan. Dalam hal ini seseorang boleh memilih rukhsah atau azimah. Contoh, apabila seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik menjamak atau mengqashar sholat. Misalkan ya, bepergian ke tempat yang jauh yang memenuhi syarat yaitu 80 km. Nah, disarankan untuk menjamak atau mengqashar sholat. Selanjutnya, rukhsah menggugurkan azimah. Yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi tertentu atau darurat. Contohnya, bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Misalkan tersesat di tengah hutan sendirian, tidak ada sesuatu untuk dimakan selain ada bangkai. Nah, itu diperbolehkan. Yang awalnya haram, bangkai tersebut haram, maka diperbolehkan untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Penyebab diperbolehkannya rukhsah. Yang pertama, berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan hajat. Contohnya, yaitu diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan apabila sedang sakit atau bepergian jauh. Yang kedua, adanya halangan atau uzur. Contohnya, seseorang mengqashar sholatnya jika sedang bepergian jauh. Tujuan rukhsah. Nomor 1, menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Yang kedua, tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Jadi intinya, tidak memberatkan atau memberikan kemudahan atau kelonggaran ketika dalam beribadah. Rukhsah dalam sholat, musafir, atau dalam perjalanan darat. Sholat boleh dijamak atau diqashar, dan dilakukannya boleh di dalam kendaraan. Lalu bersuci dengan wudhu atau tayamum. Sholat dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada, misalkan ada di pesawat atau ada di perahu. Nah, itu sesuai kondisi. Yang kedua, sakit parah. Sholatnya kalau tidak mampu berdiri maka dilakukan atau dilaksanakan dengan cara duduk. Atau tidak bisa duduk, boleh dilaksanakan dengan cara berbaring. Lalu rukhsah dalam puasa. Yang pertama, untuk musafir. Nah, ketika menjadi musafir maka boleh berbuka, tetapi harus mengganti puasanya di hari yang lain. Yang kedua, untuk orang yang sedang sakit parah, jika masih ada harapan untuk sembuh, maka harus mengganti puasa di hari yang lain. Yang ketiga, ketika sakit parah, jika tidak ada harapan untuk sembuh,
maka mengganti dengan fidyah. Fidyah yaitu membayar makanan pokok atau beras ya, yaitu takarannya 2,5 kilo. Untuk yang lanjut usia, karena tidak bisa mengganti puasanya, maka menggantinya dengan fidyah atau membayar fidyah. Nomor 5 yaitu nifas. Bagi orang yang nifas atau haid, yaitu mengganti puasa di hari yang lain setelah haidnya selesai dan nifasnya selesai. Selanjutnya untuk orang yang hamil atau menyusui. Nah, ketika sedang hamil lalu khawatir dengan kesehatan dirinya, maka boleh membatalkan puasa. Begitu juga dengan yang menyusui. Ketika dikhawatirkan kesehatan ibunya atau anaknya, maka boleh membatalkan puasa, tetapi harus diganti di hari yang lain. Selanjutnya yaitu rukhsah dalam zakat. Waktu pembayaran zakat dapat dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Paling lambat yaitu malam Idul Fitri. Jangan sampai paginya atau setelah matahari atau setelah subuh. Nah, itu sudah habis waktunya. Yang kedua yaitu zakat yang berupa makanan pokok dapat diganti dengan uang. Misalkan tidak punya beras, maka boleh menggunakan uang sebagai ganti. Yang ketiga, penyerahan atau pembayaran zakat bisa diwakilkan, tidak harus dengan dirinya sendiri untuk membayar. Boleh menyuruh atau mentugaskan orang lain untuk membayar. Ketika tidak bisa atau berhalangan untuk menyerahkan zakatnya, maka boleh diwakilkan oleh orang lain. Lalu rukhsah dalam haji. Yang pertama, bisa memilih dari 3 jenis, yaitu qiron, tamattu, dan ifrad. Boleh memilih di antara 3 itu. Yang kedua, tawaf. Jika tidak mampu, bisa menggunakan alat bantu, misalkan tandu, kursi roda, atau tongkat. Yang ketiga, sa'i. Jika tidak mampu berjalan, boleh menggunakan kursi roda. Yang keempat, jika tidak bisa melempar jumroh, bisa diwakilkan oleh orang lain. Yang kelima, bisa memilih nafar awal, yakni meninggalkan Mina setelah melempar jumroh. Yang keenam, wukuf. Ketika wukuf, jika sedang sakit boleh tidak turun ke padang Arafah. Yang ketujuh, yaitu dam atau denda. Jika tidak mampu membayar, bisa diganti dengan melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di Tanah Suci, dan 7 hari setelah pulang haji. Yang kesembilan yaitu diperbolehkan mabit atau bermalam atau menginap di Musdalifah dengan waktu yang tidak lama. Yang terakhir atau yang ke-10, diperbolehkan menjamak atau mengqashar sholat selama melaksanakan haji. Hikmah adanya rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji yaitu memudahkan pelaksanaan ibadah sekaligus tegaknya syariat. Dengan adanya rukhsah, memungkinkan setiap muslim dan muslimah dapat menunaikan ibadah. Jadi tidak ada alasan karena sakit, karena jalan jauh, nah itu karena sudah ada rukhsah dalam ibadah atau keringanan dalam ibadah. Lalu mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah, menjadi motivasi, menjadi giroh, semangat untuk semangat dalam ibadah. Yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah. Dengan adanya rukhsah, umat Islam atau umat muslim tetap harus menjaga salatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Selamat belajar. Intinya dalam pembelajaran hari ini, anak-anak dalam keadaan apapun, misalkan sakit, perjalanan jauh, atau haid, atau usia yang sudah tua renta, itu semuanya ada keringanannya. Jadi semoga kita sebagai umat Islam senantiasa
selalu istiqomah dalam beribadah. Semoga dengan pembelajaran hari ini tentang rukhsah dalam beribadah, kita bisa beribadah dengan nyaman, beribadah dengan yakin, tidak was-was, dan menambah semangat kita untuk selalu menjaga sholat kita atau ibadah yang lain supaya tidak bolong, supaya tidak ditinggalkan. Baiklah anak-anak, sampai ke akhir materi. Sebelum Pak Guru tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.